Animalia. Phylum Chordata. Kelas Mamalia. Ordo Carnivora. Family Felidae. Genus Panthera neophylis. Neophylis nebulosa. Dalam sunyi hutan hujan, sepasang mata mengintai dari ketinggian. Ia melangkah tanpa suara secepat bayangan. Dialah Neophylis nebulosa, sang bayangan awan yang menjadi legenda di antara pepohonan. Populasinya kini diperkirakan kurang dari 10.000 individu dewasa, dengan tren yang terus menurun akibat kehilangan habitat dan perburuan liar. Macan dahan tersebar dari kaki pegunungan Himalaya di Nepal hingga Asia Tenggara daratan dan Cina. Kemungkinan masih ada di Vietnam namun telah punah di Taiwan. Menurut data UCN, spesies ini dikategorikan sebagai vulnerable atau rentan punah jika ancaman tidak dikendalikan. Macan dahan termasuk Appendix 1, di mana perdagangan internasional dilarang kecuali untuk tujuan non-komersial, tujuan ilmiah atau penelitian, dan diperlukannya izin impor dan ekspor oleh otoritas yang berwenang di negara asal dan negara tujuan. Yaitu memiliki ekor yang panjang dan tebal sebagai penyeimbang dia saat dia itu naik pohon. Kemudian dia itu memiliki kaki yang pendek namun kuat dan mempunyai cakar yang tajam namun lebih kecil. Pertama, beristirahat di pohon untuk menghindari predator besar. Kedua, arboreal hunters, biasanya aktif pada malam hari, kadang siang hari. Ketiga, biasanya soliter, jantan dan betina hanya bertemu saat kawin saja. Keempat, menandai wilayah dengan cakaran, urin, garukan, ataupun gesekan kepala. Yang kelima, mengeluarkan polarisasi seperti geraman, neongan, desisan, atau semburan seperti trusnya. Berikut adalah fun fact tentang macan dahan. Jadi dia itu jago sekali untuk menaiki pohon dan juga bahkan dia bisa menuruni pohon hanya dengan menggunakan kepalanya yang terlebih dahulu. Dia itu juga bisa berjalan di bawah cabang-cabang dengan tubuh yang terbalik. Habitat idealnya Felis nebulosa adalah hutan hujan tropis primer dengan tutupan pohon lebat, minim gangguan manusia, dan dekat kawasan lindung. Sebagai spesies semi-arboreal, macan dahan membutuhkan hutan rapat dengan pohon tinggi untuk beraktivitas dan berlindung. Dengan manusia yang memburunya, dan juga ada pula terkait dengan hewan-hewan seperti beruang madu dan juga harimau Sumatera. Kaki macan dahan ditemukan dengan diameter 7-9 cm yang berbentuk bulat oval dan memiliki 4 kaki tanpa bekas kuku yang jelas. Pola depan lebih besar dari belakang sebagai penopang saat bergerak. Jejak ditemukan di tanah gembur, pasir, jalur satwa, bahkan di batang pohon, yang mencerminkan kemampuan memanjat dan pola pergerakan wilayah teritorialnya. Neophylis nebulosa memiliki bulu berwarna abu-abu gelap dengan bercak-bercak gelap besar dan tidak beraturan yang khas. Membentuk pola seperti awan dengan warna dasar yang bervariasi dari oker, keemasan, hingga abu-abu perak yang berfungsi sebagai kamuflase alami di hutan tropis. Feses berbentuk silindris memanjang 8-15 cm dengan diameter 2-3 cm, berwarna coklat tua hingga hitam pekat, berbau tajam, khas karnivora. Sering mengandung serpihan tulang, bulu, atau kuku mangsa. Feses berfungsi menandakan wilayah serta dapat dianalisis untuk diet, kesehatan, stres, dan reproduksi. Urin pada Neophylis nebulosa mengandung protein seperti kausin, yang merupakan protein yang berperan dalam penandaan wilayah dan termasuk dalam analisis urin terkait urin dari kucing besar dan kecil. Seekor macan dahan mati di dalam kandang akibat anemia saat sedang masa perawatan BKSDA Aceh.
Usianya sekitar 6 tahun, macan dahan ini sudah dirawat hampir 1 bulan di BKSDA Aceh. Sebelumnya macan dahan ini dievakuasi BKSDA karena adanya laporan warga di Bener Meriah pada 14 September lalu. Penemuan bangkai macan dahan membuktikan keberadaan di lokasi dan mengindikasikan ancaman serius seperti penyakit anemia, konflik dengan manusia, perburuan, dan kerusakan habitat yang mengurangi pakan. Informasi dari bangkai seperti umur, jenis kelamin, luka perangkap, atau tembakan sangat penting untuk konservasi. Dokumentasi lengkap dengan koordinat dan visual diperlukan untuk tindak lanjut evaluasi populasi. Neophelis nebulosa memiliki total 30 gigi khas karnivora yang terdiri dari incisivus, caninus, premolar, dan molar. Caninus atas sangat panjang dan tegak proporsional terbesar di antara kucing besar yang berfungsi menusuk dan menjatuhkan mangsa serta menahan tegangan saat menggenggam di atas pohon. Premolar dan molar berkembang menjadi gigi kranasial kuat dan tajam pada premolar 4 dan molar 1 yang berfungsi untuk memotong daging dan memisahkan dari tulang. Incisivus kecil dan rapat juga berfungsi untuk menjilat dan merapikan bulu atau menarik potongan daging kecil. Neophelis ini cenderung mempunyai taring panjang yang relatif lebih panjang daripada tengkorak, rahang pendek, strategi menusuk dan mengunci leher mangsa. Kuku macan dahan dia itu lebih kecil daripada kuku macan biasa atau Neophelis nebulosa. Itu dikarenakan dia itu menggunakan cakarnya untuk memanjat pohon dan untuk menerkam mangsanya. NFS atau nasal frontal suturae menghubungkan tulang hidung dan frontal yang dipengaruhi oleh bentuk dorsum nasal dan tekanan pernafasan. Sedangkan MSS atau maxilla frontal suturae menghubungkan maksila dan frontal lebih dipengaruhi oleh gaya gigitan dan penempelan otot muka. MSS ini pada macan dahan cenderung lebih tebal dan kuat untuk menahan tekanan mekanik akibat kekuatan gigitan saat menangkap mangsa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah wajib membina dan memfasilitasi forensik, veteriner, dan konservasi satwa liar. Hal ini sesuai dengan pasal 73. Semua kegiatan pemeriksaan terhadap satwa liar dilindungi harus dilakukan secara sah dan terkoordinasi dengan lembaga berwenang seperti BKSDA dan otoritas veteriner. Adapun keterkaitannya dengan satwa liar di pasal 27 hingga 28, yang mana Neophelis nebulosa ini berarti termasuk satwa liar yang dilindungi dan tercantum dalam Appendix 1 yaitu CITES, di mana setiap tindakan forensik, pengambilan sampel, atau pemeriksaan harus mengacu pada aturan konservasi dan hanya dilakukan oleh pihak berwenang. Untuk memantau populasi, peneliti menggunakan kamera trap dan sistem GPS. Kamera otomatis ini merekam gerakan satwa secara alami tanpa mengganggu satwanya tersebut. Perangkat kamera merupakan alat utama dalam penelitian populasi macan dahan. Alat ini berupa kamera otomatis yang dilengkapi dengan sensor gerak dan sensor panas inframerah. Ketika ada objek bergerak dengan suhu tubuh berbeda dari lingkungan sekitarnya, kamera akan aktif secara otomatis dan mengambil gambar. Teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk mendeteksi keberadaan satwa liar secara non-invasif, artinya tanpa harus menangkap atau mengganggu hewan di habitat aslinya. Hal ini sangat penting karena Neophelis nebulosa atau macan dahan dikenal sebagai satwa yang pemalu dan jarang menampakkan diri. Melalui foto dan video yang dihasilkan, peneliti dapat mengidentifikasi individu berdasarkan pola unik pada tubuh macan dahan yang berbeda di sisi kiri dan sisi kanan tubuhnya. Selanjutnya yaitu adalah Global Positioning System yaitu GPS, di mana alat ini digunakan untuk mencatat koordinat geografis dari setiap lokasi pemasangan kamera dan untuk memetakan seluruh area penelitian. Dengan metode SCCR, peneliti dapat memperkirakan kepadatan populasi berdasarkan jumlah individu yang tertangkap kamera di berbagai lokasi dan waktu yang berbeda. One is the loneliest number that you'll ever do.